Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Romandani, NIM 92 dari kelas DE Perpajakan. Dalam rangka menyelesaikan tugas ide kreatif dan kewirausahaan. Nah, saya mempunyai suatu ide atau mungkin gagasan yang sebenarnya bisa saja direalisasikan atau mungkin juga banyak pertimbangan untuk merealisasikan ide ini. Nah, akhir-akhir ini kan dalam rangka atau dalam masa pengisian SPT. Nah, sedangkan saat ini ya sedang terjadi wabah corona. Terus bagaimana ya kita melakukannya? Nah, sebenarnya pemerintah juga udah punya program yaitu e-filing. Nah, tetapi dalam mengisi SPT kita kan juga harus tahu berapa sih pajak yang harus kita bayarkan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, kita atau mungkin mereka atau mungkin DJP juga bisa ini ya mempertimbangkan ide ini. Jadi kita buat suatu sistem atau bisa berupa aplikasi ataupun website terserah itu untuk penghitungan pajak seseorang. Jadi aplikasi atau website tersebut bisa diakses oleh banyak orang. Jadi mereka yang WP itu bisa ngitung pajaknya sendiri. Nah, berhubung kita kan juga ada sistem self-assessment. Nah, kemungkinan besar ini akan sangat membantu bagi mereka. Nah, terus gimana sih sistem kerjanya ini nanti? Nah, sistem kerjanya itu nanti seperti ini. Kita sebagai WP, kita masukin tuh data-data kita. Semuanya kita mau ngitung PPh 21 nih ya. Kita mau ngitung PPh 21. Kita masukin aja gaji kita berapa, terus kita dapat tunjangan apa aja, terus kita masukin kita dapat bonus tahunan juga nggak ya. Nah, itu tinggal kita masukin aja ya data-datanya dan sesuai tentunya kita masukin, terus nanti akan diakumulasikan sama sistem tersebut. Nah, setelah diakumulasikan kita juga harus tahu kan apa PTKP kita itu berapa. Kalau kita sumpamanya PTKP kita berapa, terus itu bisa kita lihat kan, kita udah nikah apa belum, terus kita punya anak berapa, terus apakah ada orang tua yang masih kita tanggung, atau mungkin juga punya anak tiri ataupun anak kandung, kan nggak tahu ya. Terus kita masukin tuh ya datanya, kalau udah kita masukin, tapi kan ada batas maksimalnya. PTKP kan kalau ini kawin sama punya 3 tanggungan, jadi kan K3 itu kan maksimalnya. Nah, kalau semuanya si WP nih ya masukin datanya itu lebih dari K3, itu ya sistem akan otomatis nggak akan ngitung yang setelahnya. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu kan bakal diakumulasiin tuh ya, bakal dihitung sama antara gaji kita, PTKP, terus akhirnya kan bakal ketemu nih PPh pasal 21-nya berapa yang harus kita bayar. Nah, itu kan ketemu datanya, kita masukin ke SPT. Nah, setelah itu kita juga harus ngecek lagi gitu loh, ngecek ulang kan biasanya itu nggak semua sistem bakal otomatis bener gitu kan, kadang ada salahnya juga. Nah, kita cek lagi, mungkin kita bisa tanyain ke relawan pajak. Biasanya kan gini, di kampus-kampus ada kan yang punya prodi perpajakan ataupun prodi akuntansi, kan ikut relawan pajak itu ya biasanya. Nah, itu bisa kita tanyain. Soalnya mungkin mereka bakalan berpikir, wah kalau ada aplikasi ini atau website ini, gimana ya kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus relawan pajak ini ngapain nantinya? Tenang aja. Jadi aplikasi itu juga belum sepenuhnya akurat. Kan tergantung sama WP-nya sendiri. Kalau WP-nya belum masukin semua datanya secara benar kan otomatis aplikasi juga akan hitungnya sesuai sama yang dimasukin aja kan, kita nggak tahu lainnya seperti apa. Jadi kan waktu ada pemeriksaan kita nggak bisa nyalain aplikasi kalau kita cuman terpaku sama aplikasi tersebut. Jadi setelah kita ngitung, kita tanyain, ini bener nggak ya yang udah saya masukin, yang udah saya hitungin di dalam aplikasi ini udah bener apa belum. Nah, setelah itu bakal dicek lagi kan, oh udah benar Bapak ya, oh udah benar Ibu, silahkan, bisa kita masukin. Jadi kemungkinan kita akan sangat minim terjadi kesalahan dalam pengisian SPT tersebut. Nah, jadi
kemungkinan besar ini akan sangat membantu aplikasinya dan semoga bisa terrealisasikan. Kalau ada yang mungkin paham dengan IT dan lain sebagainya bisa membuat aplikasi, ya monggo bisa dipakai. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.